Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Abdillah yaitu Sayyidah Aisyah. Wa an Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha amin. Sayyidah Aisyah pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana satu waktu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan sebuah nasihat, menyampaikan sebuah hadisnya kepada Sayyidah Aisyah. Dan ini juga merupakan pengaruh dari niat dalam hati yang terbersit dalam hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaghzu jaisyul Ka'bah." Ini menggunakan kalimat fi'il mudhari. Yaghzu jaisyul Ka'bah. Nanti akan ada pasukan yang mau menyerang ataupun menghancurkan Ka'bah. Ini kata yaghzu ini, kata nanti ini bisa saja sudah terjadi ataupun belum terjadi. Atau bisa saja nanti akan terjadinya entah kapan. Para ulama tidak mengetahui kapan akan terjadinya dan di mana terjadinya. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yaghzu jaisyul Ka'bah. Nanti akan ada pasukan yang mau menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bibada minal ardi. Ketika mereka sampai di tengah-tengah bumi yang lapang ataupun di tanah yang cukup lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang awal sampai yang akhir, dari barisan yang paling depan sampai barisan yang paling belakang. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang paling depan sampai yang paling belakang? Wa fihim aswaquhum, dan di antara mereka itu ada para pedagang yang sedang berjualan, ada orang yang lulu lalang mau pergi ke pasar. Wa man laisa minhum, dan bukan dari golongan mereka yang mau menghancurkan Ka'bah. Ya Rasul, bagaimana engkau menyampaikan nanti akan ada orang yang mau menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah sapu, Allah tenggelamkan, Allah habisi semuanya, termasuk di dalamnya itu bisa saja kan ada orang yang bukan dari golongan mereka yang mau menghancurkan Ka'bah, bukan dari orang-orang yang berada di tengah-tengah mereka yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tetap mereka semua akan dibinasakan dari yang awal sampai yang akhir, thumma yub'atsuna ala niyatihim. Ini yang menjadi pembedanya, yub'atsuna nanti pada hari ba'ats. Nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala niyatihim. Mereka itu sesuai dengan niatnya. Kalau yang niatnya tidak untuk menghancurkan Ka'bah, maka mereka itu nanti akan mendapatkan pahala dengan berdagangnya. Kalau berdagangnya itu punya niat untuk misalkan memberikan nafkah kepada keluarga, atau tidak punya niat-niat yang buruk tapi justru dalam perjalanannya memiliki niat-niat yang baik, tapi hanya saja kebetulan berbarengan dengan orang-orang yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah, ketika Allah menurunkan azabnya, Allah tidak pilih kasih, siapapun Allah hancurkan. Justru yang membedakannya itu adalah niatnya. Semacam begini, ketika orang-orang yang sedang mabuk ataupun minum minuman keras ataupun yang menjual obat-obatan terlarang ditangkap oleh polisi, misalkan ada 5 orang yang tidak benarnya, kemudian ada 1 orang ikut di sana sedang berkumpul, itu ketika ditangkap oleh Pak Polisi itu bisa semuanya dibawa, 6 orang dibawa. Padahal yang bersalah, yang mengedarkan narkoba misalkannya hanya 5 orang, tapi 1 orang di sana yang baik misalkan orangnya dan sedang berada di tempat itu, ketika ada razia oleh Pak Polisi itu semuanya bisa dibawa. Pak, saya tidak bersalah Pak. Mungkin kata Pak Polisi, nanti jelasin aja di kantor, nanti saya periksa dulu. Nanti akan diperiksa, akan ketahuan pada akhirnya sesuai dengan niatnya, sesuai dengan aslinya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Pernah Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kan kalimullah. Ya Allah ya Rabb, kenapa ketika engkau menurunkan azab, menurunkan siksa, ini kan di dalam surah Al-Anfal pun ada, wattaqu fitnatal ladzina dzalamu
Wattaqu fitnatal ladzina la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Ini kalau tidak salah surah Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak akan Allah turunkan kepada orang-orang yang dolim saja. Ketika orang dolim itu berbuat tidak baik, maka azab Allah Subhanahu wa taala ketika turun itu bisa saja menimpa orang-orang yang baik. Maka Nabi Musa pun pernah bertanya, "Ya Allah ya Rabb, kenapa ketika engkau menurunkan azab, menurunkan siksa, itu turunnya itu ketika turun di tengah-tengah orang yang tidak baik, dan di tengah-tengah mereka ada orang baik, ternyata orang baik juga kebagian, ya Allah kenapa?" Ketika bertanya seperti itu, Nabi Musa tertidur, kemudian ada segerombolan semut, dan ada salah satu semut yang menggigit kaki Nabi Musa alaihissalam. Segerombolan semut naik ke kaki Nabi Musa. Kemudian ada satu semut menggigit kaki Nabi Musa dengan tidak sadar, dengan tidak sengaja. Nabi Musa menghabisi semua semut yang ada di kakinya. Oleh tangannya diusap semuanya, shot, mati semuanya. Padahal yang jahatnya hanya satu. Yang berdosanya hanya satu semut, tapi semuanya terbunuh oleh Nabi Musa alaihissalam. Inilah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita melihat sebuah kemunkaran, kejahatan, itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, itu turun azabnya kepada semuanya. Makanya kita ketika melihat kejahatan, kezaliman, kita minimal melarang mereka dengan hati, minimal menyalahkan. Syukur-syukur kalau bisa sebagaimana yang Rasul sampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, barang siapa yang melihat kemunkaran hendaklah diberhentikan dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita. Fa illam yastati fa bilisani, apabila tidak mampu, tidak kuat, maka dengan lisan kita. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Kalau tidak mampu, tidak kuat, dengan kekuatan kita, dengan kekuasaan kita, dengan lisan kita, maka fa illam yastati fa biqalbi, minimal dalam hati kita tidak membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, wadzalika adaful iman, dan minimalnya itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah itu seperti itu. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini bagaikan hidup di atas satu perahu, satu buah perahu. Ada saja satu orang yang nakal di atas perahu tersebut, itu mencelakakan semuanya. Makanya hidup di dunia itu harus tawasau bil haq, tawasau bis sabr, harus selalu saling mengingatkan satu sama lain. Ketika kita salah, jangan tidak mau untuk diingatkan oleh orang lain. Ketika kita melihat orang lain salah, ingatkan orang lain, bukan karena kita benci orangnya, tapi justru kita karena cinta orangnya dan takut apa yang dilakukannya itu membahayakan buat semuanya. Kita hidup di atas perahu. Satu orang misalkan membolongi perahu, itu kan semuanya ikut tenggelam. Atau bagaikan ikan yang hidup di dalam kolam. Ada ikan mas, ada ikan nila, ada ikan lele. Kemudian salah satu di antara mereka itu misalkan ada kepiting yang membolongi kolam tersebut. Itu kan yang sengsara itu bukan hanya kepiting, tapi semua makhluk yang ada di kolam tersebut terbawa sengsara. Ikan mas yang soleh, ikan lele yang soleh, ikan mujair yang soleh, hancur mati semua gara-gara kepiting yang membolongi kolam tersebut. Nah itulah pentingnya. Jadi ketika seseorang itu Allah berikan azab, berikan siksa terhadap satu kaum, yang membedakannya itu adalah tsumma yub'atsuna ala niyyatihim.